Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samatu Syamsi dari kelas 18G Program Studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari Bapak Dr. Laode Amijaya Kamaluddin mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia, langkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia, yaitu manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia yang merupakan salah satu unsur sumber daya berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut dengan MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang merupakan terjemahan dari Manpower Management. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fokus kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Karyawan adalah perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam aktivitas perusahaan ataupun bisnis. Yang pertama, menurut Bintaro dan Daryanto, manajemen sumber daya manusia atau disingkat dari MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Oke, yang kedua menurut Kasmir, MSDM adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan, dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa, termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa guru. Di lingkungan pendidikan, tenaga kerja atau pegawai dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu tenaga-tenaga profesional yang didasarkan pada kemampuan khusus, pengalaman latar belakang akademis, ijazah dan gelar yang dimilikinya. Dengan kata lain, personal adalah pelaksanaan proses belajar, mengajar, dan kegiatan pendidikan lainnya. Yang kedua adalah tenaga-tenaga non-profesional, yaitu tenaga-tenaga yang dilatih untuk bertindak sebagai tenaga pembantu tenaga profesional. Tenaga ini bukan saja memberi peluang yang lebih besar kepada tenaga profesional untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan profesional, akan tetapi juga memperkaya pengalaman siswa dan membebaskan tenaga profesional dari tugas-tugas yang bukan profesional. Tentunya secara tidak langsung mengurangi beban biaya mengingat
keterbatasan pembiayaan sekolah. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, manajemen personalia adalah manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan serta seleksi pegawai, uraian tugas, pendidikan, pengembangan dan pelatihan serta memelihara sumber daya manusia agar bisa membantu tercapai tujuan, baik itu tujuan perusahaan, individu ataupun tujuan masyarakat. Yang pertama adalah menurut Melayu. Manajemen personalia yaitu sebuah bidang ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut John Soprianto, manajemen personalia merupakan suatu hal dari pengawasan terhadap fungsi-fungsi manajemen, pengadaan, penarikan, pengembangan, dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan untuk membantu tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk pengelolaan para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Selain itu, manajer SDM juga berperan penting dalam memonitor atau memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Di mana manajemen personalia adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengelola karyawan, mulai dari penyelenggaraan proses rekrutmen untuk mendapatkan kandidat karyawan berkualitas, evaluasi kinerja karyawan, penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Fungsi manajemen personalia adalah mengelola sumber daya manusia atau SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanggung jawabnya bahkan sampai memastikan semua individu di dalam perusahaan bisa bekerja secara produktif untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan manajemen personalia yaitu yang berhubungan dengan tujuan suatu perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen suatu perusahaan berusaha untuk dapat menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas. Yang pertama adalah manajemen personalia memfokuskan perhatian mereka pada input dan kegiatan atau program, sedangkan manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya pada output, yaitu sumber daya atau kekuatan yang dihasilkan oleh manusia, karyawan, ataupun pekerja. Yang kedua adalah fokus perhatian manajemen personalia adalah personal atau orang-orang yang bekerja pada sebuah organisasi, sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah merencanakan, meningkatkan kualitas, memelihara, dan mendayagunakan kekuatan yang berasal dari orang-orang tersebut. Yang ketiga adalah manajemen personalia adalah aktivitas yang mengarahkan, mengelola, dan memelihara sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk mencapai target dari organisasi.
Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan pengelolaan tenaga kerja agar dapat secara maksimal menunjang segala aktivitas pada organisasi. Yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia memperlakukan tenaga kerja sebagai aset yang perlu dikembangkan. Sedangkan manajemen personalia akan melihat tenaga kerja sebagai individu yang harus dioptimalkan nilai input atau sebagai faktor pendukung produksinya. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika sumber daya manusia dikelola secara efektif, manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam setiap perusahaan, manajemen personalia memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan mereka mempunyai kendali penuh dalam merekrut karyawan yang nantinya akan bekerja dalam suatu perusahaan. Manajemen personalia pun harus bisa mempertahankan performa karyawan yang direkrutnya. Contohnya, manajemen personalia yang akan melakukan rekrutmen, pemberian job desk atau tugas kerja, serta mengoptimalkan tenaga kerja. Sedangkan manajemen sumber daya manusia akan menunjang aktivitas agar individu dapat menghasilkan nilai output yang sesuai dengan pemberian tunjangan, asuransi, pelatihan, atau peningkatan fasilitas. Sekian materi yang saya jelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.